Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ba'da tahmid dan salawat, perkenalkan saya Amir Rahman Sorik, Sekolah Tinggi Agama Islam Tangerang, tahun 2023. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perspektif Islam. Apa yang dimaksud dengan produksi? Sebagaimana kita ketahui bahwa produksi itu adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, terus bagaimana? Apakah yang dimaksud dengan distribusi? Distribusi adalah pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Sehingga Islam menjamin tentang kesamaan. Islam menjamin bagaimana agar yang fakir, yang miskin pun itu bisa mendapatkan hasil dari distribusi produksi itu. Kemudian konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita sebagai umat Islam harus mengkonsumsi barang-barang, mengkonsumsi produk yang memang sudah jelas kehalalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait ayat produksi ini yang tertuang di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, apabila sholat telah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di bumi. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua. Jadi ketika kita telah melaksanakan sholat, bukan berarti kita harus diam hanya berdoa. Tapi apa yang Allah katakan? Fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wabtaghu, maka carilah min fadlillah, karunia Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi setelah kita sholat, sekali lagi bukan duduk diam, tetapi bertebaranlah di muka bumi. Ada yang dagang, ada yang kerja, ada yang sopir, ada yang apapun pekerjaan Allah yang halal tentunya. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Akan tetapi tetap kita harus banyak mengingat Allah. Kenapa? Agar kita beruntung. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa agar kita itu menjadi manusia yang produktif. Jadi ketika kita sholat, ketika kita ibadah mahdoh kepada Allah, maka kita pun harus mempunyai motivasi kerja untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur distribusi atau penyaluran ketika produk itu sudah jadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk orang miskin, dan untuk orang yang dalam perjalanan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa penyaluran harta itu yang pertama adalah untuk Allah. Artinya untuk kepentingan-kepentingan Allah. Apa itu yang namanya kepentingan Allah?
Allah memerintahkan kepada kita untuk memuliakan Islam, untuk meninggikan Islam. Artinya apa? Butuh di situ pembangunan masjid. Karena sebagai sarana dan media untuk memuliakan, menyebarkan syiar Islam. Butuh pondok pesantren. Butuh pembangunan mushola. Nah, jadi pendistribusian harta itu adalah untuk itu. Untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan mushola, pembangunan sarana-sarana pendidikan. Nah, itu adalah untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Kemudian pendistribusian harta juga itu adalah kepada para kerabat. Artinya ini kepada keluarga, menafkahi keluarga, anak, istri, orang tua, kakak, adik. Artinya pendistribusian harta itu adalah bagaimana yang paling utama itu adalah kepada kerabat terdekat, kepada saudara-saudara terdekat. Setelah itu baru kepada kerabat-kerabat yang jauh. Kemudian kepada siapa lagi pendistribusiannya? Wal yatama wal masakin. Bahwa pendistribusian harta itu adalah untuk anak yatim, untuk orang miskin. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kepada anak-anak yatim agar selalu diperhatikan oleh kita sebagai umatnya. Orang miskin, jelas pendistribusian itu adalah untuk orang miskin. Bagaimana agar orang miskin itu bisa merasakan tentang makan bagaimana, harta bagaimana. Kemudian wabani sabil, yaitu untuk ibnu sabil atau orang-orang yang dalam perjalanan, yang berjuang untuk memuliakan Islam. Nah, itu adalah untuk distribusi atau penyaluran harta. Tujuannya untuk apa? Agar harta itu tidak berada di dalam suatu golongan-golongan tertentu. Artinya baik yang kaya, yang miskin itu bisa merasakan bagaimana hasil distribusi dari harta. Makanya dalam Islam ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat. Baik hadirin, kemudian bagaimana konsumsi Islam mengatur dalam urusan konsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, artinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar memakan harta yang halal dan thayyib. Halal gak thayyib saja Allah kurang suka. Thayyib tapi gak halal Allah pun tidak menyukai. Jadi dua kategori ini, halal dan thayyib. Artinya jangan sampai kita mengkonsumsi barang-barang yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tujuannya wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Agar kita itu tetap berada di dalam jalur ketakwaan dan status kita agar tetap dikatakan sebagai orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kesimpulan dari pembahasan ini. Artinya bahwa kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi dalam Islam itu orientasinya adalah bagaimana untuk kemaslahatan dan kehidupan untuk di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya untuk kepentingan dunia saja, bukan hanya untuk kepentingan materi saja. Jadi sangat disayangkan ketika kebutuhan dunia, ketika harta melimpah, rumah bagus,
mobil banyak, tetapi tidak membawa ketenangan, apalagi ketenangan untuk di akhirat. Artinya bagaimana agar produksi, distribusi dan konsumsi ini itu sekali lagi adalah agar bisa membawa kemaslahatan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat, baik secara pribadi, keluarga, dan untuk masyarakat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.